sindrom koroner akut. Betul dengan Ibu Nadia? Iya Pak, benar. Apakah Ibu bersedia? Saya akan melakukan penyuluhan hari ini dengan sesuai dengan kontrak kemarin. Saya membawakan media ini gambar, yaitu supaya Ibu lebih jelas lagi mengerti apa itu sindrom koroner akut. Apakah Ibu sudah mengerti sindrom koroner akut? Belum Pak. Nah, di sini sindrom koroner akut adalah keadaan di mana merupakan darurat jantung dengan manifestasi klinis rasa tidak enak di bagian dada atau gejala lain sebagai akibat iskemia miokardium, yaitu rasa nyeri di bagian dada. Apakah Ibu sudah pernah mengalami? Saya sering nyeri di dada sebelah kiri Pak. Di bagian kiri ya? Iya. Itu sering sekali kalau saya kecapean itu pasti nyeri. Jadi kita lihat faktor penyebabnya di sini Bu ya. Yang pertama yaitu adanya tumpukan lemak. Terus yang kedua adanya sumbatan oleh sel darah. Dan yang ketiga vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Terus infeksi pada pembuluh darah. Sumber masalah sesungguhnya hanya terletak pada penyempitan pembuluh darah di bagian jantung Ibu. Penyempitan ini diakibatkan oleh 4 hal. Yang pertama yaitu adanya timbunan lemak, yang tadi faktor penyebab yang sudah saya jelaskan, sumbatan atau oleh sel beku darah, atau penyempitan pembuluh darah akibat kejang yang terus menerus. Jika kita mengalami kejang itu bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah Bu. Nah, setelah itu ada tanda dan gejalanya. Sebelumnya saya nanya dulu apakah Ibu sudah jelas tentang faktor penyebabnya. Nah, kalau Ibu sudah jelas, baik kita lanjutkan tentang tanda dan gejala sindrom koroner akut tersebut. Yang pertama yaitu nih, Ibu bisa lihat gambarnya kan? Di sini ada gambar, yaitu gambar tentang terbentuknya trombus atau penyumbatan pada pembuluh darah tersebut. Ini kayak ada pembekakan di bagian pembuluh darahnya Bu. Jadi pembuluh darahnya itu tersumbat gitu ya Pak? Iya, adanya pembekakan gitu. Nah, terus yang kedua rasa nyeri di dada yang pernah Ibu rasakan. Kapan sering Ibu? tuh Pak. Sering merasakan nyeri di dada. Di bagian kiri. Itu bisa jadi gejala awal, tapi kita tidak bisa memastikan sekarang kan. Bisa diperiksa dulu ke bagian kesehatan atau ke dokter pelayanan kesehatan itu. Terus nyeri di bagian ulu hati Ya. di bagian perut tapi di bagian atas dikit. Ibu pernah mengalaminya? Pernah. Waktu saya periksakan itu katanya emah Pak. Oh, ternyata emah kan tidak menyangkut tentang sindrom koroner akut ini. Terus yang ketiga yaitu muntah. Ibu pernah mengalami muntah atau mual? Iya. Muntah? Pernah Pak. Nah, di sini manifestasi sindrom koroner akut. Yang tadi pertama tadi terbentuknya trombus menyebabkan darah sukar mengalir ke otot jantung dan daerah yang diberdarahi menjadi terancam mati. Terus rasa nyeri, rasa terjepit. Ibu rasa nyerinya seperti apa? Apa rasa terjepit, rasa terbakar di bagian dada? Kayak ditusuk-tusuk gitu Pak. Oh, kayak ditusuk gitu. Berlangsung selama berapa menit Ibu? Sekitar 3 menitan. Oh, jadi kalau nanti muncul lagi. Oh, kalau dari sindrom koroner akut tersebut, lokasi nyerinya biasa berada di sisi tengah atau sisi kiri dada dan berlangsung selama lebih dari 20 menit. Oh, jadi itu bukan gejala dari sindrom koroner akut yang Ibu alami. Terus selain gejala yang khas di atas, bisa juga terjadi penderita hanya mengeluh seolah pencernaannya terganggu atau hanya berupa nyeri yang terasa di ulu hati. Keluhan di atas dapat disertai dengan sesak, muntah atau keringat dingin. Ibu tidak mengalami sesak kan? Tidak juga keringat dingin kan? Berarti bukan dari gejala sindrom koroner akut. Apakah Ibu sudah mengerti dan jelas? Kalau Ibu sudah jelas, kita lanjut ke penata laksanaan atau pencegahan sindrom koroner akut. Yaitu kalau di rumah sakit kita bisa menggunakan oksigen, terus meminum obat,
meminum obat. Ini contoh obatnya Ibu, tapi di rumah sakit. Ini diberikan oleh dokter atau gimana Pak? Ya, harus sesuai dengan resep dokter. Sesuai dengan resep dokter diberikan kepada pasien yang mengalami sindrom koroner akut. Nah, kita bisa menggunakan oksigen, nitrogliserin tadi, NGT yang ada di gambar tadi, nama obat morfin, dan bermanfaat untuk mengurangi kecemasan dan kegelisahan, mengurangi rasa sakit akibat iskemia. Harus diberikan kepada semua pasien sindrom koroner akut jika tidak ada kontraindikasi dan sesuai dengan resep dokter. Nah, ini contohnya Bu, bagian yang nyeri, terus bagian ini dari jantung tersebut, pembuluh darah. Ya. Dah Bu, itu tadi penjelasan dari saya. Apakah Ibu sudah mengerti? Sudah ya Bu ya. Kalau Ibu sudah mengerti, coba saya akan menanyakan sedikit hal tentang materi di yang saya jelaskan tadi. Ibu menjelaskan kembali apa yang sudah saya jelaskan. Coba Ibu jelaskan tanda dan gejala apa yang dirasakan oleh orang yang sudah mengalami sindrom koroner akut. Coba Ibu jelaskan. Yang pertama yaitu tersumbatnya pembuluh darah, tertimbunya oleh lemak, terus rasa nyeri di bagian dada itu seperti yang saya rasakan, ya. Nyeri di dada sebelah kiri, terus nyeri ulu hati, itu kadang juga muntah gitu Pak. Nyeri dadanya sekitar berapa menit Ibu kalau untuk sindrom koroner akut? 20 menit ya. Baik, Ibu sudah mengerti dan sudah jelas yang saya sampaikan tadi. Berarti Ibu bisa menjawab dengan baik. Ibu jangan jelas menjawabnya. Terima kasih Ibu ya. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai sindrom koroner akut. Waktunya atas pengertiannya yang sudah mendengarkan penyuluhan dari saya. Saya permisi dulu ya Bu. Iya Pak. Terima kasih Ibu.